Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, perilaku kita tentang uang akan jauh lebih berpengaruh dibanding pengetahuan kita tentang uang. Dan selamat datang saya ucapkan kepada kamu di Sukses 40 bareng saya Dede Agung Riazi. Kita akan bahas satu buah buku yang sangat menarik, Psychology of Money. Jadi jangan di skip, ikuti sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. See you again. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri waktubu datang bilisani yafqahu qawli. Buku ini membahas tentang hubungan manusia dengan uang itu sendiri ditinjau dari perilaku manusia. Kita diajarkan tentang investasi, keputusan bisnis, atau apapun yang menyangkut finansial. Itu banyak ilmu yang mendasari. Namun mayoritas terkadang memutuskan sesuatu untuk finansial didasarkan pada aspek emosional saja. Jadi terkadang rush atau terburu-buru. Kondisi tadi memperlihatkan seperti hanya sekedar aspek emosional yang terlibat. Kita tidak sedikit melihat bahwa di sana banyak ada kaitan keserakahan, kesombongan, bahkan sekedar saling untuk memperlihatkan apa yang kita miliki itu tidak pernah bisa beres. Dalam buku Psychology of Money, kamu bisa ngelihat itu, kalau saya tidak salah ingat, ada 19 cerita pendek yang membahas dari sudut pandang penulis. Dan dari buku Psychology of Money, saya memperlihatkan atau saya akan mengungkapkan di sini ada beberapa aspek yang menurut saya sendiri bahkan itu memang cukup menarik. Pertama, aspek menyangkut uang. Pertama, ada konsep yang menarik menurut saya di dalam buku itu, bahwa mengelola sebuah keuangan untuk finansial tidak harus pintar atau tidak berkaitan dengan intelektual seseorang. Orang jenius yang kehilangan ketenangan di dalam mengelola keuangan akan berakibat fatal dibanding dengan orang yang memiliki intelektual biasa namun memiliki ketenangan yang sangat jauh berbeda. Ada satu kasus yang menarik. Ronald James Street, salah satu petugas kebersihan di Amerika sono guys, itu berhasil mengumpulkan uang untuk diwariskan itu sebesar $8 juta dengan mempertahankan gaya hidup sederhana, dan memang dia melakukan penyimpanan serta investasi. Dan dalam contoh yang lainnya ada satu figur yang namanya Richard Fuson. Itu seorang lulusan dari Harvard University, memang memiliki jabatan luar biasa prestisius di sebuah lembaga keuangan, Merrill Lynch. Dia memiliki gaya hidup yang boros dan gemar untuk berhutang. Singkat cerita, pada krisis tahun 2008, dia memberikan satu pernyataan bahwa dia mengalami kebangkrutan guys. Perbedaan nasib ke dalam kedua contoh di atas itu kita bisa lihat bahwa untuk mengelola keuangan tidak didasarkan dari aspek intelektual seseorang. Kedua, kita melihat pentingnya pengalaman seseorang di dalam mengambil keputusan. Berbagai contoh kita bisa lihat
bahwa orang yang lahir tahun 1950 tidak memiliki atensi di dalam hal untuk melakukan investasi. Tapi buat orang-orang yang lahir tahun 70 bisa memiliki keyakinan dan ilmu yang memang bisa menginvestasikan waktunya. Dua contoh di atas kita bisa lihat bahwa itu pengalaman bisa memberikan keputusan investasi atau finansial seseorang. Rasa cukup dari uang yang kita miliki itu cenderung menghentikan kita melakukan aktivitas yang banyak merugikan di depan. Kita mengenal satu istilah, lain syakatum la azidanakum. Siapa yang bersyukur maka akan kutambahkan nikmatku, dan siapa yang mengkufuri nikmatku maka akan aku tambahkan azab. Syukuri nikmat, karena kita lihat sendiri guys bahwa membandingkan dengan orang lain tidak akan ada proses berujung, tetap aja selalu ada. Menghentikan kebiasaan uang yang dibanding-bandingkan atau rasa cukup itu jauh lebih baik dibanding dengan aktivitas mengumpulkan tanpa henti. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Karena kita harus tahu sendiri bahwa di atas langit itu pasti ada langit. Ketidakcukupan atau merasa tidak cukup dari materi akan melahirkan keserakahan, ketakaburan yang akhirnya mengakibatkan kita melakukan aktivitas yang banyak merugikan kita. Salah satunya masalah reputasi, masalah silaturahmi yang pecah di antara teman, keluarga, ataupun orang-orang kenalan terdekat Anda. Itulah akibat keserakahan. Jadi rasa cukup dari materi yang telah dikumpulkan itu jauh lebih baik dibanding semua aktivitas. Keempat, itu konsep menarik tentang kekayaan yang memang saya dapatkan dari buku tersebut guys. Dua kata yang terlibat dan itu benar-benar ada wealth dan ada rich guys. Dalam bahasa Indonesia memang dua-duanya itu memiliki arti kekayaan. Cuman kita harus melihat dari suku kata bahasa Inggris guys. Kalau wealth itu adalah kekayaan yang tidak terlihat, sementara rich itu adalah kekayaan yang terlihat. Kita melihat orang yang memiliki mobil yang berharga miliaran rupiah, yang memiliki rumah besar, itu adalah kekayaan yang terlihat atau rich. Sementara kalau wealth itu adalah kekayaan yang tidak terlihat, yang tidak perlu dipublikasikan guys. Kelima, mempertahankan kekayaan tidak sama dengan memperoleh kekayaan guys. Kekayaan diperoleh dengan berbagai cara. Hanya di dalam kenyataannya, untuk proses di dalam usia 40 atau 40 ataupun dalam taraf usia apapun juga, mencari dalam konteksnya harus dengan cara yang baik dan halal guys. Sementara untuk mempertahankan kekayaan itu ada dua kondisi. Yang pertama, hidup secara sederhana. Yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut akan kehilangan penghasilan kita selama ini. Namun itu semua kembali lagi guys, untuk mempertahankan juga memang harus disediakan fisik fondasi keuangan yang kokoh guys. Dalam mempertahankan kekayaan, kita memiliki dua unsur yang harus kita miliki. Pertama, rasa takut tadi dan sifat kesederhanaan. Nah, balik lagi dalam kasus kesederhanaan dan takut itu tergabung dalam survival mindset guys. Baik, itulah satu
konsep yang cukup menarik dalam buku Psychology of Money ini. Terima kasih banyak untuk melihat dan menyaksikan konten ini sampai selesai. Dan sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.